Oke, Shalom. Hari ini saya cuma mau sharing sebentar di dalam Markus 4 ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Lalu ia pun bangun menghadap angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ada satu hal yang saya renungkan di dalam kehidupan saya. Ini adalah sebuah firman yang jadi dalam setiap dalam hidup saya. Pada waktu saya renungkan, begitu ombak, begitu badai, boleh ada, menerpa. Dan saya percaya pada waktu itu, Yesus itu tidur, bukannya Yesus hanya tertidur, tapi bukan Yesus nggak mendengar semua jeritan. Tetapi saya percaya pada waktu itu, murid-murid juga sudah mengusahakan agar kapalnya itu tetap stay, tetap aman dalam kendalinya, walaupun ada badai, walaupun ada ombak. Tetapi yang saya coba rasakan pada saat itu, saya coba merasakan pada waktu saya berada di dalam perahu itu. Kenapa pada akhirnya saya harus berteriak? Kita harus berteriak dan memanggil, "Yesus, mengapa engkau, guru, mengapa engkau biarkan aku binasa?" Karena mungkin saat itu aku akan melihat sebuah badai, sebuah topan yang begitu besar yang mungkin kami semuanya tidak bisa untuk melakukan segala sesuatu untuk menyelamatkan keadaan kita pada saat itu. Makanya kita berteriak. Dan Yesus bangun, dan Yesus menghadik angin itu lalu diam semuanya. Yang saya tahu hari itu, kalau saya pada saat itu ada di situ, Yesus bangun, menghadik, bukan karena sebuah ketakutan, sebuah seruan yang kita lontarkan kepada Yesus. Tapi Yesus melakukannya hanya untuk menyatakan bahwa apa yang menjadi firman di dalam hidupnya harus jadi. Karena firman itu memang harus jadi. Makanya setelah semuanya reda, setelah angin reda, ombak reda, apa yang dikatakan Yesus? Yesus cuma bilang, "Mengapa engkau begitu takut? Mengapa engkau tidak percaya?" Kalau saya boleh tambahkan di ayat itu terakhir, kalau Yesus bisa ngomong, "Mengapa kamu tidak percaya?" Kalau pada saat itu, kalau saya boleh tambahkan, Yesus bisa berkata, di dalam Yohanes, "Mengapa engkau tidak percaya?" Di dalam Yohanes 3 ayat 6 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Di dalam Yohanes 10:28 dikatakan, "Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Dan Yesus mungkin bisa mengatakan, menambahkan lagi dalam Yohanes 17:12, "Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci." Saya hanya percaya, Yesus pada waktu melakukan mujizat, menenangkan semua badai dan ombak, itu karena Yesus mendengar satu kata, yaitu binasa. Karena di dalam Yohanes dikatakan, karena begitu besar kasih Allah ke dunia sehingga ia telah mengaruniakan anaknya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Makanya Yesus berkata, "Mengapa engkau tidak percaya?" Supaya firman ini jadi genap, supaya janji dan perkataan firman itu harus jadi, bahwa genap. Pada waktu badai, waktu ombak, apapun boleh ada dalam setiap kehidupan kita. Yang penting Yesus bersama kita. Makanya Yesus kata, "Tidak ada satupun selama aku bersama-sama mereka." Bahkan ombak, bahkan topan, bahkan apapun,
yang boleh menghadir dalam kehidupan setiap kita. Ketika Yesus ada bersama kita, Yesus tidak pernah akan membiarkan kita binasa, karena sesuai firman-Nya berkata, barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan binasa. Supaya genaplah firman itu jadi dalam setiap hidup kita. Makanya hari ini saya cuma mengatakan, saya pernah ada di dalam ombak, di dalam kehidupan. Saya bukan orang percaya, bukan orang percaya sama Tuhan. Saya tidak percaya dengan apapun. Tetapi pada waktunya, ketika aku menerimanya, aku merasakan bahwa firman itu jadi dalam hidupku. Aku bukan orang yang kenal Tuhan. Aku yang melakukan dosa-dosa semuanya. Semua kehidupanku itu dekat dengan namanya, dengan kata kematian. Dalam hidupku, kalau aku nggak jatuh, aku ditabrak, aku nabrak segala macam. Aku nggak kenal Tuhan, aku nggak percaya Tuhan. Tapi hari ini kalau engkau bisa, aku boleh sharing di tempat ini. Aku sharing hanya untuk membagikan bahwa firman itu iya dan amin. Dan firman itu benar-benar firman yang harus jadi dalam setiap kehidupan kita. Tapi hari ini, saya orang yang sakit syaraf kejepit, saya pensiun dini, saya nggak jobless semuanya, saya nggak bisa melakukan apa-apa, saya nggak bisa mobile, saya harus duduk di kursi roda. Saya merasa hidup saya sudah selesai. Saya merasa semua kehidupan saya sudah, yang paling berharga adalah kematian menurut saya. Dan semua dalam kehidupan saya, semuanya menurut saya sudah binasa dalam setiap hidupku. Tapi kalau engkau boleh melihat hari ini, aku mencoba untuk percaya kepada Yesus. Aku coba lihat, aku baca firman Tuhan. Aku bilang, apa benar Yesus itu ada? Apa benar Yesus itu Tuhan? Apa benar dia bisa melakukan semuanya? Tapi lihat hari ini, kalau aku bisa share di tempat ini buat kalian, bukan untuk kalian copy paste, tapi ini supaya mengencourage bahwa firman itu harus jadi dalam setiap hidupku, setiap hidup kalian hari ini. Makanya apapun yang kalian hadapi hari ini, badai, ombak, semuanya yang kau hadapi, yang kau lihat hari ini, walaupun ombak itu seolah-olah besar, bahkan badai itu seolah-olah begitu besar dalam kehidupanmu, dan seolah-olah engkau tidak sanggup untuk melakukan segala sesuatu untuk mengupayakan keselamatanmu, dan engkau bisa bilang, aku sudah selesai, aku binasa. Tetapi percayalah hari ini, ketika engkau bawa Yesus bersamamu, ketika Yesus ada bersamamu, engkau tidak pernah akan binasa, karena tidak ada satupun, kata Yesus. Ketika aku bersamamu, kata Yesus, selama aku bersama mereka, selama aku bersamamu, selama aku bersama kalian, aku memelihara kalian, aku memeliharamu dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Karena kita tahu Yesus nggak peduli dengan ombaknya. Yesus nggak peduli dengan apapun. Tetapi jangan takut. Maka Yesus berkata, mengapa engkau tidak percaya? Mengapa engkau begitu takut? Walaupun itu ombak menerjang, saya percaya walaupun ombak itu menerjang, walaupun badai itu memporak-porandakan jalannya perahu segala macam, walaupun bahkan air bisa masuk dalam setengah dari perahu, saya cuma percaya. Walaupun murid-murid itu nggak berseru, berteriak, Yesus, Guru, apakah engkau tidak peduli kami binasa? Kalau saat itu dia teguh berpegang, saya percaya selama Yesus ada bersama mereka, badai, ombak berkuasa atas hidupnya.
Berkuasa atas hidupku, tidak berkuasa atas hidup kalian juga. Dan hari ini, kalian mendengar kebenaran ini, berbahagialah dan bersukacitalah hari ini. Apapun yang kau hadapi hari ini, badai, ombak, semua kehidupan yang kita alami, semuanya akan mengalami semuanya. Ingat, jangan pernah takut hari ini. Percayalah, pegang kebenaran janji Tuhan, bahwa firman itu iya dan amin. Selama Yesus ada bersama, lihat kata firman Tuhan, aku akan menjaga mereka. Aku akan menjagamu. Aku akan menjaga semua yang membuat engkau bisa binasa. Dan semua kebinasaan itu gak pernah berkuasa hidupku dan hidupmu hari ini. Berbahagialah engkau hari ini. Bersukacitalah engkau hari ini. Dan hari ini, aku bersukacita. Karena aku punya Tuhan yang dahsyat. Aku bersukacita. Karena Yesus ada bersamaku hari ini. Kalau engkau bisa mengupayakan ombak itu, kalau engkau bisa mengupayakan perahu bahtera daripada kehidupanmu, daripada ombak-ombak itu, kau gak akan pernah butuh Tuhan. Tapi kita ombak itu, badai itu terlalu besar dibandingkan dari segala kemampuanmu untuk menghandle semuanya. Percayalah, ada Tuhan bersamamu, ada Tuhan yang menyertaimu, ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkanmu hari ini. Dan kata kebinasaan itu gak pernah berkuasa lagi atas hidupku hari ini. So, berbahagialah engkau hari ini, bersukacitalah engkau hari ini, biar kebenaran semuanya hari ini boleh engkau pegang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa firman itu iya dan amin, dan firman yang keluar itu tidak pernah untuk kembali dengan sia-sia, bahwa firman itu harus jadi dalam hidupmu, hidupku. Percayalah hari ini, bersukacitalah, bersorak-sorailah. Yang terpenting adalah Tuhan bersamamu. Percayalah, selama Tuhan bersamamu, tidak ada apapun yang jahat berkuasa atasmu. Tidak ada apapun ombak yang terlalu tinggi. Tidak ada badai apapun yang terlalu begitu dahsyat untuk membinasakanmu. Karena semuanya, kata Tuhan, tidak berkuasa atasmu, karena aku bersamamu. Haleluya, haleluya. Berbahagialah engkau di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Amin.